Shalom. Selamat pagi jemaat GBI Dorcas yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabar jemaat pagi hari ini? Luar biasa karena Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Dalam segala keadaan Tuhan ada bersama kita. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang ajaib. Amin. Kita akan mulai ibadah kita akan buka ibadah kita. Kita akan buka dengan doa. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Dalam segala keadaan Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, Engkau Allah yang selalu memberikan kekuatan bagi kami seluruh jemaat GBI Dorcas. Kalau kami pada pagi hari ini, kami boleh berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat, semua adalah berkat kebaikan dan kemurahan-Mu saja ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir, hanya ke dalam tangan-Mu saja. Engkau berkati kami setiap jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Biarlah damai, sejahtera, sukacita senantiasa Kau curahkan dalam kami semua ya Bapa. Haleluya Yesus. Glory, terima kasih Bapa. Yesus, kita masuk hadirat-Nya, kita sembah Dia. Yesus, dimuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Yesus, Engkau baik. Yesus, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Yesus, kami perlukan Tuhan. Yesus, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau menenangkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Katakan sinar kemuliaan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku
bersuka cita bagi Tuhan. 1000 jemaat katakan Yesus ajaib 3 kali. Yang terakhir katakan yes lebih mantap. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Yesus ajaib. Yes, haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Kasih-Nya
Kami mengucap syukur Bapa buat segala berkat, buat segala kasih karunia yang Tuhan sudah limpahkan buat kami sepanjang hidup ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan buat kami. Bapa, saat ini kami mau mempersembahkan, mengembalikan sebagian kecil dari berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami. Biarlah itu boleh menjadi alat untuk melebarkan kerajaan di bumi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar kami memberi dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, dengan rendah hati Bapa, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memberi, haleluya, amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Layak-layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya udah untuk pagi berdiri, kita akan mendengar sabda firman Tuhan pagi hari ini. Kita siapkan hati pendengar Yesus. Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Kau sebentar ya Bapa. Kami mau mendengar sabda firman-Mu. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami ya Allah. Biarlah setiap firman yang boleh kami dengar pagi hari ini boleh bertumbuh dan berbuah setiap firman. Haleluya Yesus. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu.
Tuhan Yesus. Hanya Kau yang layak terima hormat, kemuliaan, pujian dari sekarang dan selama-lamanya. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang berbicara kepada kami, Engkau yang mengajari kami, Engkau yang memberikan hikmat kepada kami, Engkau yang memberikan kemampuan untuk melakukan firman-Mu dan menghidupi firman-Mu di dalam seluruh hidup kami, mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati firman Tuhan, katakan amin. Amin. Silakan duduk jemaat, shalom. Ya, puji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan buat perkenanan Tuhan. Saya boleh menyampaikan kepada firman Tuhan saat ini. Terima kasih juga kepada Ibu Gembala yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan firman Tuhan, dan selamat kepada GPI Dorcas Tumpang yang ditetapkan menjadi gereja tangguh Semeru. Ya, luar biasa. Tuhan berkati kita semuanya dan bila kita terus menjadi berkat. Amin. Saat ini saya akan bagikan kepada firman Tuhan. Saudara, saya akan sampaikan tentang menang atas kelemahan. Ya, menang atas kelemahan. Kalau kita berbicara tentang sukses, kalau kita berbicara tentang keberhasilan, itu berbicara tentang kemenangan. Seorang yang sukses adalah orang yang menang. Amin. Orang yang berhasil adalah orang yang menang. Dan pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang menang atas kelemahan. Mengapa kita harus menang atas kelemahan kita, saudara? Sebab sehebat apapun orang, sehebat apapun kita, pasti punya kelemahan. Ya, setuju saudara? Ada yang saudara merasa sempurna. Ya. Nah, saya mau beritahukan saudaraku, kalau saudara sekarang sudah merasa sempurna, tempat saudara bukan di gereja ini. Kalau saudara sudah sempurna, tempat saudara bukan di tempat ini. Tempat saudara itu di surga. Hanya orang-orang di surga lah, orang-orang yang sudah disempurnakan oleh Tuhan. Dan selama kita ada dalam dunia ini, saudara, kita masih bergumul dengan kelemahan-kelemahan kita. Tapi puji Tuhan, di dalam Tuhan Yesus, Tuhan mengatakan Tuhan membawa kita di jalan kemenangannya. Dan saya percaya oleh pertolongan Roh Kudus, kita dapat menjadi orang-orang yang menang. Amin. Kita akan langsung baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai dengan 8. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 8 saya akan bacakan secara cepat. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak-anak Firaun, ia mencintai perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Astoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah mereka. Cuma saya mau tanya, apa kelemahan dari Raja Salomo? Salomo itu orang yang penuh hikmat. Ya, tidak ada raja yang sebelum Salomo dan sesudah Salomo hikmatnya seperti Salomo. Seorang raja yang kaya raya, seorang raja yang diberkati oleh Tuhan dengan kemuliaan, dengan kekayaan, dengan hikmat yang luar biasa. Tapi kalau sudah baca ayat ini, apa kelemahan Salomo, saudara? Perempuan. Ya. Kelemahan Salomo adalah perempuan. Ya. Dan rupanya justru saudaraku,
dia jatuh di dalam dosa, dia jatuh di dalam kelemahannya ini. Ya, dia jatuh di dalam kelemahannya ini. Padahal kalau kita melihat kekuatan Salomo, ya, seringkali kalau saya menyampaikan tentang power karakter, saudaraku, saya akan banyak melihat bagaimana seseorang itu lebih fokus melihat di dalam kekuatannya, bukan dalam kelemahannya. Tapi justru dalam kelemahannya ini seringkali kita tersandung bukan karena batu yang besar, kita tersandung karena kita sembrono, kita tidak sadar ada batu yang kecil yang bisa menjatuhkan kita. Kita akan melihat, saya akan sampaikan 3 hal bagaimana kita bisa menang atas kelemahan kita. Yang pertama, saudaraku, kita harus mengembangkan buah roh penguasaan diri. Kita harus mengembangkan buah roh penguasaan diri. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23 dikatakan, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, salah satu dari buah roh itu adalah penguasaan diri. Dan untuk kita menjadi orang yang menang dalam kelemahan kita harus menjadi orang yang dapat menguasai diri kita. Dan saya akan sampaikan, saudaraku, apakah Salomo ini adalah orang yang tidak dapat menguasai dirinya? Saya baca dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 10, itu mengatakan demikian. Pengkhotbah pasal 2 ayat 10, Salomo mengatakan demikian, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku, itulah buah segala jerih payahku. Salomo mengatakan, aku ini telah bekerja keras, aku telah memperoleh banyak hal, dan sekarang aku tidak akan merintangi apapun yang mau dilihat oleh mataku. Dia membebaskan matanya, dia tidak mengendalikan matanya. Apa yang dia lihat itu yang dia inginkan, apa yang dia lihat itu yang dia kehendaki. Masalah pengendalian ini, pengendalian diri pertama itu dari matanya. Nah, kita akan bandingkan, saudaraku, dengan Ayub pasal 31 ayat 1. Kita bandingkan dengan Ayub. Ayub pasal 31 ayat 1 mengatakan demikian, aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Nah, sementara Ayub, saudaraku, dia menetapkan syarat, dia mengendalikan matanya. Aku menetapkan syarat bagi mataku supaya aku tidak jelalatan ketika memandang anak perempuan, memandang anak gadis. Dia menetapkan syarat, dia menahan, menguasai matanya. Dengan Salomo, dia tidak menahan matanya dari apapun juga. Dia tidak dapat mengendalikan diri, khususnya pengendalian diri dalam hal matanya. Saudara, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa pertama karena Hawa matanya melihat buah pengetahuan yang baik dan jahat. Matanya melihat kok bagus. Ya. Dari situ mulai kejatuhan itu terjadi. Oleh karena itu hari ini kita belajar penguasaan diri kita. Kita harus belajar penguasaan diri kita. Area-area di dalam tubuh kita, area-area dalam diri kita yang seringkali menjadi celah untuk jatuh. Pertama mata, yang kedua itu adalah mulut. Firman Tuhan mengatakan begini, saudara, Amsal 32. Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tanganmu pada mulut. Penguasaan diri. Jika kamu menyombongkan diri dengan berpikir tanpa atau dengan berpikir, tekapkan mulutmu, langsung tutup mulut. Ya. Dan mulut ini bukan hanya jatuh di dalam kesombongan, tetapi kadang-kadang kita tidak bijaksana di dalam kita menggunakan mulut kita. Ya. Kita tidak memiliki penguasaan diri, kontrol diri di dalam kita menggunakan mulut kita, mengontrol kapan saya harus bicara. Kadang-kadang kita tidak tahu kapan kita harus bicara. Apa yang harus saya katakan, kepada siapa saya bicara, apakah ini waktu yang tepat saya bicara. Kontrol terhadap mulut. Sebab salah sedikit saudara di dalam kita mengendalikan mulut ini bahaya. Kemudian hal yang perlu penguasaan di dalam diri kita, area-area yang perlu penguasaan diri adalah hawa nafsu. Amsal 23 ayat 2 mengatakan, taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Iya, nafsu makan ya. Tapi pada umumnya nafsu-nafsu yang lain kita harus memiliki penguasaan diri. Salomo saudara, tidak memiliki penguasaan diri sama sekali. Istrinya saja 700, iya.
Gundenya 300. Bayangkan apa yang ada dalam otak Salomo. Iya. Apa yang ada dalam otak Salomo? Dia tidak memiliki penguasaan diri di dalam dirinya. Emosi itu adalah area yang harus kita kontrol. Penguasaan diri dalam diri kita. Nah saudaraku, penguasaan diri itu seperti rem. Ya, penguasaan diri seperti rem. Dan kalau kita ingin menjadi orang yang menang, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah miliki penguasaan diri. Minta Roh Kudus menolong kita untuk memiliki penguasaan diri. Penguasaan diri itu mengendalikan kita, menolong kita, ngerem. Ketika kita terlalu kebablasan, ngerem. Itu Roh Kudus akan menolong kita dengan penguasaan diri. Bahkan yang kedua yang harus kita lakukan adalah untuk memiliki kemenangan terhadap kelemahan kita adalah memperkuat manusia rohani kita. Mengapa kita harus memperkuat manusia rohani kita? Area-area kelemahan kita itu ada di dalam tubuh. Area-area kelemahan kita itu ada dalam hal lahiriah kita. Oleh karena itu kita perlu memperkuat manusia rohani kita. Dalam 1 Raja 11 ayat 4 tadi katakan, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Dia tidak dengan sepenuh hati, rohnya itu sudah tidak nyambung lagi dengan Tuhan. Dia tidak memiliki kekuatan rohani lagi untuk menahan dirinya. Rohnya, dia tidak mau memperkuat rohnya. Salomo secara jasmani, ekonomi kuat. Secara jasmani, kerajaannya kuat. Tetapi saudara, dia tidak memperhatikan bahwa ada kelemahan di dalam dirinya. Nah, kalau saya bandingkan dengan apa yang terjadi dengan Daud pada masa tuanya, dalam Mazmur 92 ayat 12 sampai 14 mengatakan begini, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Secara rohani, Daud mengatakan orang percaya itu yang rohnya kuat, tambah hari tambah sehat. Amin. Orang-orang percaya, orang-orang yang memperkuat rohnya, semakin hari tubuh lahiriahnya semakin merosot. Firman Tuhan mengatakan 2 Korintus pasalnya 4, 16, 17, 18 mengatakan, sekalipun manusia batiniaku semakin merosot, tetapi sekalipun manusia lahiriahku semakin merosot, tetapi manusia batiniaku dibaharui dari hari ke hari. Ketika kita memperkuat manusia rohani kita, itu akan menolong jiwa kita. Pikiran kita, pola pikir kita, pola rasa kita, pola tidak kita akan dipengaruhi oleh roh kita. Kalau roh kita kuat, kehendak kita, kehendak kita itu dikendalikan oleh Roh Kudus, oleh manusia rohani kita, oleh manusia rohani kita. Tadi saya katakan bahwa kelemahan manusia itu, titik kelemahan manusia itu ada di dalam lahiriahnya. Ada di dalam lahiriahnya. Oleh karena itu ketika kita memperkuat manusia rohani kita, Matius 26 ayat 41 mengatakan begini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, sekuat apapun kita memperkuat daging kita, lahiriah kita akan semakin lemah. Tapi firman Tuhan mengatakan roh itu penurut. Sehingga ketika kita memperkuat manusia rohani kita, baca firman Tuhan, berdoa, cari wajah Tuhan, mendekat kepada Tuhan, roh itu penurut. Semakin roh itu kuat dalam diri kita, akan membawa kita menjadi orang yang memiliki penundukan diri terhadap Tuhan. Akan menjadikan kita orang-orang yang memiliki kepatuhan yang tinggi, memiliki kepatuhan yang tinggi, khususnya memiliki penundukan diri terhadap Tuhan. Oleh karena itu Yudas mengatakan begini, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Memperkuat manusia rohani kita, memperkuat iman kita, berdoa di dalam roh, memperkuat roh kita. Jadi yang diperkuat itu jangan hanya jasmaninya sendiri. Dalam kondisi saat ini tubuh sehat itu perlu. Imunitas tubuh yang
kuat itu perlu dalam situasi pandemi seperti ini. Tetapi tubuh kita hanya bisa menahan serangan, untuk menahan serangan dari virus-virus itu. Tapi bagaimana dengan roh kita? Kalau roh kita tidak kuat, saudara, kalau roh kita lemah, virus-virus itu akan dapat mudah menjatuhkan kita, membuat kita sakit. Karena roh kita lemah. Oleh karena itu bagian yang kedua ini, perkuatlah manusia rohani kita. Yang ketiga adalah fokus mengerjakan kehendak Allah. Mengapa, saudaraku, kita ini mesti fokus mengerjakan kehendak Allah? Saya baca lagi, saudaraku, dalam 1 Raja 11 ayat 4 mengatakan begini, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Allahnya seperti Daud ayahnya. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, perhatikan, pada waktu Salomo sudah tua. Tua itu berbicara kelemahan secara jasmani. Serangan iblis, saudara, perhatikan, serangan iblis itu selalu diarahkan pada kelemahan kita atau pada kondisi seseorang yang lemah. Ya, pada kelemahan seseorang dan pada kondisi seseorang yang lemah. Ketika Salomo sudah tua, secara fisik dia mengalami kelemahan. Perhatikan, serangan iblis begitu luar biasa menyerang kelemahan Salomo. Ya, menyerang kelemahan Salomo. Dan tujuan dari iblis adalah mengalihkan seseorang keluar dari rencana Allah. Tujuan iblis adalah mengeluarkan kita dari rencana Tuhan. Dosa, artinya itu artinya keluar dari sasaran, melenceng dari sasaran. Dan yang iblis lakukan bagi kita adalah menyerang kelemahan kita. Dia tidak menyerang kekuatan kita, tetapi menyerang kelemahan kita. Contoh, saudara, pada saat Tuhan Yesus berpuasa di padang gurun 40 hari 40 malam, firman Tuhan mengatakan, maka laparlah Yesus. Saudara, serangan iblis saat itu, dia datang kepada Tuhan Yesus dan mengatakan, kalau engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti. Tuhan Yesus saat itu sedang mengalami kelemahan secara fisik. Dia lapar. Nah, iblis tahu titik serang iblis pada kelemahan Yesus. Sebab dia melihat Yesus dari segi yang lain sulit untuk menjatuhkan Yesus. Nah, mumpung dia lapar saat ini, dia memerintahkan Yesus. Dia bicara kepada Yesus, kalau engkau anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Bagi Tuhan Yesus itu tidak ada yang sukar memerintahkan batu jadi roti dan dia bisa makan. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau melakukannya itu. Mengapa? Segala sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan, dia hanya melakukan perintah Tuhan, bukan perintah setan. Saudara, saat kita cari pekerjaan, tiba-tiba ada orang datang memberitahukan kita, ada lowongan ini, ada pekerjaan. Saudara, tanya Tuhan terlebih dahulu, cari kehendak Tuhan dulu. Mengapa, saudara? Sebab pada saat kita berdoa, atau pada saat iblis tahu kebutuhan kita, pada saat kita sedang butuh pekerjaan, dia bisa berikan kepada kita pekerjaan, tetapi tidak akan membawa engkau semakin dekat dengan Tuhan, tetapi membuat engkau semakin jauh dari Tuhan. Engkau yang sedang bergumul dengan pasangan hidup, Tuhan tahu kelemahanmu, Tuhan tahu kebutuhanmu, dan iblis tahu, dia bisa menjawab doa kita, dia bisa mengirimkan orang datang kepada kita. Saudara, oleh karena itu kita mesti cari kehendak Tuhan. Pacaran itu bukan soal dosa atau tidak, tetapi jangan sampai kelemahan kita dipakai iblis untuk membawa kita keluar dari rencana Tuhan. Kemudian iblis datang kepada Tuhan Yesus dan membawa Yesus naik ke atas hubungan Pak Yesus dan mengatakan demikian. Ada tertulis, jika kau menjatuhkan dirimu, maka malaikat Tuhan akan menentang kau dan kakimu tidak akan menjatuh terangkat kepada batu. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu, dia mengatakan begitu. Iblis Tuhan mengatakan begini, jangan mencobai Tuhan Allah. Mengapa iblis mengatakan kepada Tuhan untuk menjatuhkan diri? Saudara,
perhatikan di dalam kisah itu, iblis menggunakan ayat firman Tuhan. Iblis menggunakan ayat firman Tuhan. Kalau tadi iblis langsung menyerang Tuhan Yesus tanpa ayat, dia perintah langsung, kalau engkau anak Allah, perintahkan batu menjadi roti. Sekarang iblis pakai ayat firman Tuhan. Jemaat, kita juga mesti hati-hati betul, saudaraku. Ya, sebab iblis bisa pakai ayat firman Tuhan. Ya, bisa pakai ayat firman Tuhan. Dia ngutip firman Tuhan. Dia nyerang Tuhan Yesus pakai firman Tuhan. Dia pakai ayat untuk melemahkan Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita perlu betul-betul memperkuat manusia rohani kita. Jangan sampai iblis membawa kita keluar dari rencana Allah. Fokus kerjakan rencana Allah atas hidup kita. Amin. Kemudian iblis bawa Tuhan Yesus naik ke atas gunung. Dan dia menunjukkan seluruh kemuliaan, kemegahan kerajaan dunia ini. Dan iblis katakan kepada Yesus, sembahlah aku dan semuanya ini akan aku berikan kepada kamu. Seakan-akan iblis sedang bicara kepada Tuhan Yesus, engkau tidak usah susah-susah, repot-repot lewat salib. Dengan menyembah aku, semuanya akan aku berikan kepadamu. Saudara, iblis bisa membuat kita kaya mendadak tanpa melewati proses. Kalau dalam Tuhan melewati proses itu, iblis akan bisa membuat kita sehat secara mendadak. Dia bisa membuat kita kaya mendadak, tetapi membawa kita keluar dari rencana Tuhan, membawa kita keluar dari kehendak Tuhan. Oleh karena itu yang penting bagi kita tetap fokus mengerjakan rencana Tuhan. Amin. Tetap fokus mengerjakan kehendak Tuhan. Jemaat, jangan remehkan kelemahan sekecil apapun. Kelemahan yang tidak ditangani dengan benar dapat menjatuhkan kita. Oleh karena itu kembangkan buah roh penguasaan diri, perkuat manusia rohani, dan fokus kerjakan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkati kita. Kita akan berdoa. Tolong kami Roh Kudus untuk kami menghidupi firman. Tolong kami Roh Kudus untuk kami hidup di dalam kebenaran. Penuhi kami dengan kuat kuasa-Mu. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami berjalan di dalam kehendak-Mu yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati firman Tuhan, katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati kita. Atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat, kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta Sumiadi buat firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, kalau puluhan tahun yang lalu Bupati menggunting pita Gereja Dorcas, hari Rabu yang lalu Bupati Malang telah meresmikan GBI Dorcas sebagai Gereja Tangguh Semeru. Sehat, aman, rukun. Kita harus tetap berpegang pada itu. Kita tetap sehat karena Tuhan melindungi kami semua. Kita harus tetap aman dan kita semua adalah saudara. Jadi kita harus tetap rukun. Tidak ada yang bergesekan. Semua jemaat adalah saudara kami, saudara seiman juga. Itulah karena Tuhan yang sangat mengasihi GBI Dorcas. Tumpang adalah zona hijau. Karena banyaknya jemaat yang sudah datang, Ibu Gembala merasa kasihan. Oleh karena mereka yang duduk-duduk di luar, mereka tidak dapat menikmati hadirat Tuhan ini dengan benar-benar karena tidak melihat pengkhotbahnya, tidak bergaul. Maka oleh karena itu, dengan hikmat dan doa, Ibu Gembala telah memutuskan minggu depan tanggal 2 Agustus ibadah raya diadakan 2 kali, yaitu pagi pukul 7 dan sore pukul 4. Jemaat yang biasanya datang sore hari dapat kami persilahkan untuk datang kembali pada sore hari. Tadi saya membagikan masker
Bagi jemaat yang terlambat, yang belum menerima, boleh minta pada saya. Ini adalah ibadah online yang terakhir. Ibadah ini akan di-share di WA besok pagi. Jadi setelah ini tidak ada lagi ibadah online. Semua jemaat boleh datang ke gereja dan memuji menyembah Tuhan bersama-sama di gereja ini. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekarang kami masuk ke dalam doa syafaat. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, terima kasih Bapa, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dengan berjuta-juta malaikat-Mu ya Bapa, Engkau melindungi kami, Engkau sendiri mengcover kami dengan darah-Mu. Kami datang dengan sehat, kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami akan pulang dengan badan yang sehat juga, karena kami tidak akan terserang oleh segala macam penyakit atau virus apapun, terutama virus COVID-19. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini tertanam di dalam hati kami masing-masing. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Sumiadi, yang telah menyampaikan firman-Mu ini. Berkati pelayanannya, berkati gerejanya, berkati jemaatnya. Terlebih-lebih Engkau juga memberkati istri dan anak-anaknya. Bapak terima kasih buat kesehatan Ibu Gembala kami. Berikan tetap ya Bapak, panjang umur, kuat, sehat, hikmat marifat-Mu selalu ada di dalam beliau. Berkati pula pelayanannya, berkati gerejanya, berkati pula jemaatnya, berkati anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucunya. Bapak terima kasih Engkau juga memberkati semua yang terlibat pelayanan pagi hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati dengan badan yang sehat dan semangat yang menyala-nyala untuk melayani Engkau. Bapak kami juga berdoa untuk jemaat GPI Tumpang yang saat ini hadir maupun besok akan online. Engkau tetap memberkati mereka. Biarlah Engkau sendiri yang menjaga, melindungi dan memelihara mereka semua. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk presiden kami dan seluruh jajarannya. Berikan hikmat kepada mereka agar mereka dapat mengatasi masalah yang sedang terjadi di seluruh dunia ini, agar semuanya dapat terkendalikan dengan sempurna karena pertolongan-Mu ya Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk benih-benih yang ditabur anak-anak-Mu pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberikan berkat berlimpah-limpah kepada mereka ya Bapak yang telah memberikan, baik yang belum memberikan, Engkau juga akan memberkati mereka. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa syafaat kami yang kami sampaikan dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih hanya kepadamu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Segala
Tuhan kita. Dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan berkati. Sampai jumpa minggu depan.